Pada Grand Prix Argentina, Marc Marquez meraih kemenangan ke-90 dalam karirnya. Menyamai rekor Angel Nieto, juara dunia 50cc dan 125cc sebanyak 13 kali. Prestasi ini menjadi tonggak penting, terutama bagi seorang pembalap Spanyol, karena Nieto adalah sosok yang meletakkan dasar dominasi negaranya di MotoGP. Sejak gelar pertamanya pada 1969 hingga yang terakhir pada 1984. Saat menjalani lap kemenangan di Termas de Rio Hondo, Marquez mengenakan mahkota laurel, sebuah penghormatan terhadap tradisi lama balap Grand Prix, di mana pemenang diberikan karangan bunga laurel, simbol kejayaan olahraga sejak era Yunani kuno. Namun tradisi ini telah lama ditinggalkan, karena dianggap menghalangi logo sponsor di seragam pembalap. Kini, Marquez berdiri di peringkat ketiga dalam daftar pembalap dengan kemenangan terbanyak di semua kelas bersama Nieto. Di atasnya hanya ada Valentino Rossi dan Giacomo Agostini yang masih dalam jangkauan. Agostini mengumpulkan 122 kemenangan di kelas 350cc dan 500cc antara 1965 hingga 1977, unggul 32 kemenangan dari Marquez. Sementara Rossi memiliki 115 kemenangan di kelas 125cc, 250cc, dan MotoGP 500cc dari 1996 hingga 2017 dengan keunggulan 25 kemenangan. Menambah 26 hingga 33 kemenangan lagi adalah tantangan besar, tetapi tetap dalam kemungkinan jika Marquez tetap fit dan terus membalap dalam beberapa tahun ke depan. Belum ada kepastian berapa lama pembalap berusia 32 tahun ini akan bertahan di MotoGP. Tetapi ia telah menyatakan niatnya untuk tetap berlaga dalam era regulasi teknis baru yang dimulai pada 2027. Dengan mesin yang lebih kecil, aerodinamika yang lebih sederhana tanpa perangkat ride height, serta penggunaan ban Pirelli menggantikan Michelin. Marquez meyakini bahwa regulasi baru ini akan menguntungkan dirinya karena akan memberikan peran lebih besar bagi pembalap dibandingkan dengan saat ini, di mana motor lebih mengambil alih banyak aspek kendali. Dengan catatan 11 kemenangan Pecco Bagnaia pada 2023, tidak ada alasan bagi Marquez untuk tidak bisa menyamai atau bahkan melampaui rekor itu dalam beberapa tahun ke depan. Jika ia terus membalap selama 4 musim lagi, 6 hingga 7 kemenangan per tahun akan cukup untuk melewati rekor Rossi. Sementara 8 hingga 9 kemenangan per musim akan cukup untuk melampaui Agostini. Lebih dekat lagi, rekor kemenangan terbanyak di kelas utama semakin dalam jangkauan Marquez. Saat ini ia telah mengoleksi 64 kemenangan di kelas Premier, hanya tertinggal dari Agostini dengan 68 kemenangan dan Rossi dengan 89 kemenangan. Dengan selisih 26 kemenangan menuju puncak daftar ini. Secara logis, pencapaian di kelas utama lebih bermakna dibandingkan dengan kemenangan di semua kelas. Sama seperti dalam dunia Formula One, gelar di F1 lebih presisius dibandingkan dengan F2 atau F3. Sebagai contoh, yaitu adalah pembalap tersukses dalam kategori kecil dengan 62 kemenangan di kelas 125cc. Tetapi sulit membandingkan pencapaiannya dengan 64 kemenangan Marquez di kelas utama. Mick Doohan, juara dunia MotoGP 5 kali, juga mendukung pandangan ini. Doohan memenangkan 54 balapan kelas utama antara 1990 hingga 1998, menempatkannya di peringkat kedua dalam daftar kemenangan kelas Premier saat itu. Di belakang Agostini, ketika Rossi meraih kemenangan GP ke-54 di semua kelas pada 2003, Doohan menegaskan bahwa kemenangan di kelas kecil tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan di kelas utama. Dengan demikian, Marquez kini hanya berjarak 26 kemenangan dari status sebagai pembalap Grand Prix tersukses sepanjang sejarah. Rossi telah lama menyadari bahwa rekor-rekornya beresiko dikalahkan oleh rival terbesarnya. Pada 2018, saat Marquez meraih 9 kemenangan dalam satu musim, Rossi sudah memperkirakan bahwa pembalap Spanyol itu bisa melewati pencapaiannya. Selain itu, Marquez juga berpeluang menjadi pembalap dengan gelar juara dunia kelas utama terbanyak. Saat ini, hanya Rossi dengan 7 gelar dan Agostini dengan 8 gelarnya yang masih berada di atasnya. Pertanyaannya adalah seberapa besar perhatian Marquez terhadap pencapaian ini? Apakah ia sadar bahwa puncak kejayaan sudah semakin dekat? Dan apakah ia benar-benar peduli terhadap rekor tersebut? Doohan pernah mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu peduli dengan rekor hingga ia mulai mendekati angka milik Agostini. Saat itu, ia mulai memahami nilai sejarah Grand Prix dan betapa pentingnya bagi penggemar balap motor.
Pembalap ingin dikenang atas prestasinya, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk diingat selain menjadi yang terbaik sepanjang masa. Jika Marquez mulai memikirkan rekor tersebut, apakah ia akan terobsesi dengan 26 kemenangan tambahan? Menghitungnya satu persatu, hal ini bisa menjadi gangguan dari tujuan utamanya, yaitu memenangkan kejuaraan dunia. Namun kemungkinan itu kecil. Salah satu kualitas terbaik Marquez adalah kecerdasannya dan kemampuannya untuk tetap fokus pada hal yang penting. Ia selalu bekerja dari balapan ke balapan, memberikan segalanya untuk setiap akhir pekan, karena terlalu jauh berpikir ke depan bisa membuat pembalap kehilangan arah. Baginya, yang utama adalah memenangkan balapan hari Minggu, lalu segera beralih ke balapan berikutnya. Kemenangan membangun kejuaraan, dan poin menentukan hadiah utama.